Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kembali ketemu dengan saya Fuzna Marzuqoh, dan kali ini kita akan kembali membahas materi positif tentang kehidupan. Kita akan membongkar tulisan dari Bapak Bambang Udoyono yang kali ini mengangkat tentang Adigang, Adigung, Adiguno. Adigang, Adigung, Adiguno ini diambil dari serat Wulang Reh yang ditulis oleh Sunan Pakubuwono II yang hidup pada tahun 1711 sampai 1749. Adigang, Adigung, Adiguno. Ketiganya diibaratkan sebagai sifat binatang kijang, gajah, dan ular. Berikut isi syairnya. Si kidang ambekipun angandelaken kebat lumpatipun. Pan si gajah angandelaken gung ainggil. Ulo ngandelaken iku mandine kalamun nyakot. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah si kijang sifatnya mengandalkan lompatannya, sedangkan si gajah mengandalkan tinggi besarnya. Ular mengandalkan gigitannya. Iku umpamanipun ojo ngandelaken sira iku suteng noto iyo sapa kumawani. Iku ambeke wong digang ing wasana dadi asor. Itulah perumpamaannya. Jangan mengandalkan kamu itu anak raja, tidak ada yang berani. Itulah sifat orang adigang. Akhirnya bisa jatuh. Adiguno punika ngandelaken kapinteranipun samu barang kabisan dipun dheweki. Sapa bisa kaya ingsun, toging prana nora enjo. Adiguno itu mengandalkan kepintarannya, bisa melakukan banyak hal. Siapa yang bisa seperti saya? Ambek Adigung iku angu ngasakaken ing kasuranipun para tantang candala anyanyampai. Tinemenan nora pecus satemah dadi geguyon. Adigung itu menyombongkan kekuatannya, tapi sejatinya dia tidak mampu, akhirnya menjadi bahan pelecehan. Ing wong urip punika aja nganggo ambek kang tetelu. Anganggawa rereh ririh ngati-ati, den kawangwang barang laku kang waskita solahing wong. Orang hidup itu jangan memiliki tiga sifat tersebut. Pakailah sifat hati-hati, pikirkan semua tindakan, waspada dengan tingkah orang. Sunan Pakubuwono II adalah seorang raja yang arif bijaksana. Beliau tidak menghendaki anak keturunannya memiliki sifat sombong, arogan, takabur. Tegas sekali nasihatnya agar tidak menyombongkan diri sebagai anak raja atau anak petinggi, bos, orang kaya, dan sebagainya. Jangan menyombongkan diri sebagai orang yang pintar. Jangan menyombongkan diri sebagai orang yang kuat. Semuanya bisa hilang. Akhirnya malah sakit kalau jatuh. Kalau kita lihat sejarah Indonesia dan sejarah dunia, banyak sekali kejadian yang membenarkan nasihat tersebut. Sudah sering kejadian orang yang mengandalkan kelebihan tersebut akhirnya mengalami kejatuhan yang tragis. Saya teringat dulu Rusia dikuasai oleh dinasti Romanova yang korup dan tidak adil, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat. Tsar terakhir Nikolai atau Nicholas II mengalami nasib tragis. Dia dan seluruh keluarga intinya dibantai pada suatu malam.
Ada kisah misterius dan menarik ketika puluhan tahun setelah itu, ada beberapa orang yang mengaku sebagai anaknya yang bernama Anastasia. Salah satunya mengaku malam itu dia diselamatkan oleh seorang pembantu setia sang raja. Kisahnya sempat merebut perhatian publik di barat karena ditulis dalam banyak artikel dan buku dan bahkan difilmkan. Selain itu, masih banyak kejadian tragis yang memilukan hati di banyak negara. Kalau dalam Islam ditegaskan bahwa hubungan antara manusia sejatinya adalah sederajat. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Belum tentu orang yang paling berkuasa atau paling kaya. Ada juga sih orang yang paling berkuasa dan paling kaya adalah yang paling bertakwa. Contohnya adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka adalah raja dan sekaligus nabi. Kalau bisa demikian, ya sempurnalah kemuliaannya di dunia maupun di akhirat. Pokok pikiran utamanya adalah kesetaraan. Bapak Bambang Udoyono sudah membahasnya dalam buku One Way Ticket to Happiness. Bahkan sejatinya adalah dua macam hubungan antar manusia. Pertama adalah hubungan pribadi dan kedua adalah hubungan profesional atau hubungan kerja. Dalam hubungan pribadi, seorang pimpinan dan anak buah adalah sederajat. Tapi hubungan kerjanya lah yang menuntut adanya hierarki. Paparan lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa membacanya di buku tersebut ya, One Way Ticket to Happiness. Jadi jangan dilewatkan. Bagaimanakah hubungannya dengan parenting? Orang tua yang ingin anaknya tidak memiliki ketiga sifat tercela tersebut perlu mempertimbangkan cara memperlakukan anak-anaknya dan keteladanan. Orang tua sebaiknya tidak memperlakukan anak-anaknya secara spesial. Ya, dalam artian jangan memanjakan. Karena memanjakan itu akan berakibat buruk pada karakter mereka. Hal ini sudah dipaparkan di dalam buku One Way Ticket to Happiness tersebut, ya, dan juga ada beberapa contoh yang lain. Intinya, keteladanan merupakan faktor kunci karena anak belajar dari meniru orang tuanya. Mari kita terus-menerus belajar parenting dengan banyak membaca, berdiskusi, dan masih banyak lagi. Semoga Anda, saya, kita semuanya bisa menemukan cara terbaik mendidik anak keturunan sehingga tidak memiliki ketiga sifat yang kita bahas pada hari ini. Adigang, adigung, adiguno. Jadikan anak turun kita memiliki sifat-sifat unggul. Semakin banyak anak muda bersifat unggul, akan semakin maju Indonesia. Demikian tadi pembahasan tentang adigang, adigung, adiguno dari tulisan Bapak Bambang Udoyono, seorang asesor kepenulisan dan tour leader yang sudah melanglang buana. Jadi untuk pengalaman tidak perlu diragukan lagi. Sampai jumpa di konten positif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.